Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang etika media sosial dengan judul Sinergi Agama, Hukum, Norma, dan Literasi Digital untuk Membangun Etika Media Sosial yang Beradab. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Saya Ahda Ibnu Afada dengan NIM 1204 202098. Dan saya Kela Salsabila dengan NIM 1204230061. Dan saya Karina Ayu Meita dengan NIM 1204230055. Saya Jennifer Insyirah dengan NIM 1204230114. Berikut adalah topik yang diangkat oleh kelompok kami. Nomor satu, agama dan etika media sosial. Nomor dua, hukum, norma, dan moral etika media sosial. Nomor tiga, literasi digital dan etika media sosial. Nomor empat, prinsip etika dalam media sosial. Nomor lima, tantangan etika di media sosial. Nomor enam, hubungan antara literasi digital dan etika media sosial. Semakin berkembangnya zaman, pengguna media sosial memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa informasi yang mereka sebarkan adalah benar, bermanfaat, dan tidak merugikan pihak lain. Selain itu, hukum yang mengatur penggunaan media sosial juga menjadi faktor yang sangat penting agar pelaku penyebaran hoax dapat diberikan sanksi yang sesuai. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang biasa kita sebut adalah UU ITE yang mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang menyesatkan dan merugikan orang lain. Selain itu, agama dan norma sosial juga berperan penting dalam bentuk etika penggunaan media sosial. Semua agama mengajarkan nilai-nilai moral yang mengatur interaksi sosial dan hal ini juga harus diterapkan di dunia maya. Agama sangat berperan penting dalam bentuk perilaku moral seseorang, termasuk dalam menggunakan media sosial. Semua agama mengajarkan prinsip-prinsip ini, inti prinsip-prinsip inti yang mengatur bagaimana orang berinteraksi satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh beberapa poin etika bermedia sosial yang diambil dari ajaran Islam. Yang pertama, kejujuran dalam berkomunikasi di media sosial. Yang kedua, kesopanan dan akhlak dalam berinteraksi di dunia maya. Yang ketiga, menghindari fitnah dan penyebaran kebencian. Dan nomor empat, menghargai perbedaan dan menghindari diskriminasi. Poin kedua dari topik ini hukum, norma, dan moral etika media sosial. UU ITE yang pertama kali disahkan pada tahun 2008 dan kemudian diamandemen pada tahun 2016 mengatur berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk media sosial. UU ITE memiliki 4 ketentuan yang secara tegas, yaitu pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan pasal 30. Di pasal 27, pasal ini melarang penyebaran konten ilegal seperti pornografi, perjudian, dan penyebaran nama baik. Pasal ini memberi sanksi kepada mereka yang dengan sengaja menyebarkan konten negatif yang dapat merugikan orang lain. Di pasal 28, pasal ini melarang penyebaran informasi yang mengandung kebencian atau permusuhan atas dasar suku, agama, ras, dan sara. Hal ini penting untuk mencegah polarisasi sosial dan konflik akibat ujaran kebencian di media sosial. Di pasal 29, pasal ini mengatur larangan penyebaran konten melalui media sosial yang mengancam atau pelecehan orang lain. Di pasal 30, pasal ini melarang penyebaran informasi atau konten tanpa izin yang merugikan orang lain.
Yang ketiga ada literasi digital dan etika media sosial. Literasi digital melibatkan pengajaran individu bagaimana penggunaan media sosial secara positif dan konstruktif. Di sini ada beberapa prinsip etika yang harus dipahami oleh pengguna media sosial, antara lain yang pertama tanggung jawab dalam penyebaran informasi, menghormati privasi orang lain, dan menghindari perilaku negatif. Tanggung jawab dalam menyebarkan informasi, pengguna media sosial harus bertanggung jawab atas informasi yang diberikan untuk mencegah penyebaran informasi dan berita hoax, harus memverifikasi keakuratan informasi sebelum membagikan kepada orang lain. Menghormati privasi orang lain. Privasi sangat penting di dunia digital ini. Pengguna untuk pengguna harus menghormati privasi orang lain dan tidak membagikan informasi pribadi kepada mereka yang tanpa izin. Menghindari perilaku negatif. Cyberbullying, cyberbullying, ujaran kebencian dan pelecehan seksual adalah beberapa contoh perilaku negatif dan tidak bisa dietis di dalam media sosial. Bagi generasi muda, literasi digital juga mencakup pemahaman etika bermedia sosial, seperti tidak melakukan cyberbullying, tidak menyebarkan berita hoax, dan menghormati privasi orang lain. Prinsip etika dalam media sosial yang pertama itu kejujuran dan integritas, yang kedua kepedulian terhadap dampak sosial, dan yang ketiga menghormati privasi dan batasan, dan yang terakhir menghindari konten negatif yang kontroversial. Yang pertama, kejujuran dan integritas itu pengguna media sosial hendaknya selalu berbicara jujur dan menyebarkan informasi yang valid. Kejujuran menjadi landasan hubungan yang sehat di dunia maya dan terhindar dari penyebaran misinformasi dan informasi palsu. Dan yang kedua, kepedulian terhadap dampak sosial. Setiap tindakan di media sosial memiliki dampak yang besar di dunia nyata. Oleh karena itu, pengguna media sosial harus mewaspadai dampak setiap kata dan gambar yang mereka unggah, terutama dalam hal menjaga perdamaian di masyarakat dan mencegah penyebaran kebencian. Dan yang ketiga, menghormati privasi dan batasan. Di dunia media sosial yang terbuka, menjaga privasi sangatlah penting. Pengguna harus menghormati batasan pribadi orang lain dan menghindari berbagai informasi pribadi yang tidak boleh dibagikan. Dan yang terakhir, menghindari konten negatif dan kontroversial. Hindari menyebarkan konten yang berasumsi negatif seperti gambar atau video. Yang terakhir, menghindari konten negatif dan kontroversial. Hindari menyebarkan konten yang negatif, seperti gambar atau video yang mengandung kekerasan atau pencemaran nama baik. Konten semacam ini nggak layak merugikan individu dan kelompok, namun juga mencoreng citra platform media sosial dan keseluruhannya. Tantangan etika media sosial. Yang pertama, penyebaran informasi dan hoax. Salah satu tantangan terbesar di media sosial ini adalah penyebaran berita palsu dan misinformasi. Berita bohong bisa menyebarkan dengan cepat dan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak, mulai dari rusaknya reputasi hingga keserahan sosial. Yang kedua, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Penyebaran ujaran kebencian dan hinaan juga menjadi tantangan di media sosial. Berbagai permasalahan sosial, politik, dan agama kerap menjadi pemicu munculnya ujaran kebencian yang dapat menimbulkan pencemaran
di masyarakat. Dan yang terakhir ada kebebasan yang berlebihan. Kebebasan berekspresi yang ditawarkan menjadi media sosial sering disalahgunakan pengguna. Seringkali merasa bebas mengatakan sesuatu tanpa mempertimbangkan dampaknya seperti apa ke orang lain. Hal ini sering menimbulkan konflik yang memperburuk hubungan antara individu atau kelompok. Kemudian di sini ada hubungan antara literasi digital dan etika media sosial. Poin yang pertama, literasi digital sebagai fondasi etika. Maksud poin di sini adalah dengan seseorang memiliki atau paham dengan literasi digital, maka hal tersebut akan dapat membuatnya mampu belibet. Ulang-ulang. Belibet, Le. Dua, tiga. Kemudian untuk hubungan antara literasi digital dan etika media sosial. Di poin pertama, ada literasi digital sebagai fondasi etika. Konsep ini menyongsong bahwa seseorang yang memiliki literasi digital atau paham dengan literasi digital akan membuatnya mampu untuk membangun perilaku etis di dunia maya. Hal itu merupakan dasar kuat seseorang untuk bermedia sosial agar tidak menyalahgunakan penggunaan media sosial. Yang kedua, ada membangun kesadaran etika melalui literasi digital. Poin kedua ini masih ada sangkut pautnya dengan poin yang pertama. Adanya fondasi saja tidak cukup jika ilmu itu tidak diterapkan. Maka jika seseorang yang memiliki kesadaran etika, maka ia akan paham cara berinteraksi di media sosial. Dia akan paham tentang dampak apa yang dia lakukan di media sosial. Kemudian dia akan memahami bagaimana cara menilai informasi yang benar di media sosial, serta dia akan memiliki empati digital di mana semua itu ada batasnya. Kemudian untuk poin ketiga, hubungan antara literasi digital dengan etika media sosial itu agar seseorang memanfaatkan media sosial secara positif. Seseorang yang memiliki pemahaman tentang literasi digital akan memiliki tujuan yang pasti dalam menggunakan media sosial. Seseorang akan berpikir bagaimana caranya dia bisa memberikan manfaat melalui konten-konten yang ia berikan, yang ia share di media sosial. Hal tersebut dapat membangun jejaring network yang positif dan produktif. Kemudian di poin yang terakhir ada menjaga batasan dalam menggunakan media sosial. Pentingnya menjaga batasan dalam menggunakan media sosial, seseorang individu yang memiliki pemahaman tentang literasi digital akan tahu batasan dalam segi waktu menggunakan media sosial. Dia tidak akan menggunakan media sosial secara seharian penuh dan akan memiliki batasan di mana dia harus berhenti bermain media sosial. Kemudian secara privasi, seseorang itu yang memiliki ilmu tentang literasi digital akan paham di mana dia harus mencari informasi di media sosial, serta dia akan menghindari perdebatan yang tidak diperlukan jika itu dapat menimbulkan kericuhan yang berkepanjangan. Dan kesimpulan dari judul kami adalah etika dalam menggunakan media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam sudut pandang agama, hukum, norma sosial, serta literasi digital.
Adanya keterkaitan erat antara satu dengan yang lain menjadikan media sosial sebagai zona yang aman apabila kelima aspek tersebut dijalankan dengan seksama dan dilakukan atas dasar kesadaran yang muncul dari pribadi masing-masing. Tanpa adanya kesadaran, walaupun lingkungan tersebut memiliki pengaruh yang besar, etika itu tidak akan terjalankan atau tidak akan berlaku secara baik di lingkungan tersebut. Semua itu juga berpengaruh kepada individu, kelompok, dan di lingkungan tersebut itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.